Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu sudah berada di dalam kelas. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, kita mulai dengan membaca doa agar apa yang kita niatkan bisa diberikan kelancaran dan kemudahan sama Allah. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh, ya kena doa ya ihdina siratal mustaqim. Amin. Ya. Selamat pagi buat anak ibu semuanya. Kemarin kita sudah masuk materinya, yaitu tentang pelajaran kerajinan bahan limbah lunak. Nah, sekarang kita masuk lagi materi berikutnya. Kemarin Ibu sudah memberikan catatan berupa catatan, kemudian setelah catatan Ibu juga memberikan melalui video, itu sudah dipaparkan semuanya. Kerajinan tentang bahan lunak itu adalah produk yang dihasilkan dari bahan yang bersifat lunak. Dan berbagai kerajinan dari bahan lunak dapat dijadikan sebagai karya yang unik dan menarik untuk dipajang hingga dijual dan guna mendapatkan keuntungan. Nah, di sini kita akan masuk materinya lagi tentang jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Di sini ada dua pembagiannya. Yang pertama itu adalah bahan limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, daun-daunan, kemudian kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Di sini banyak kita jumpai yaitu bahan limbah lunak organik ini, yaitunya dari daun-daunan. Itu pasti sudah banyak kita temukan, yaitu di sekitar rumah kita. Kemudian untuk kulit buah juga banyak kita temukan di sekitar rumah. Kemudian kulit sayuran ini juga banyak kita temukan. Nah, bahan limbah lunak organik juga dikatakan sebagai bahan limbah basah. Kenapa dibilang limbah basah? Karena dia mempunyai kandungan air yang cukup tinggi dan mudah sekali untuk membusuk. Nah, jadi sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi itu adalah tergolong ke dalam limbah lunak organik. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan kerajinan antara lain, contohnya di sini Ibu paparkan. Yang pertama adalah kulit jagung, kemudian ada kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, kemudian jerami, kertas, dan pelepah pisang. Pengolahan limbah organik basah ini dapat dilakukan dengan cara pengeringan sinar matahari. Nah, masuk lagi di sini contoh dari limbah lunak organik. Ini Ibu paparkan. Yang pertama itu adalah daun-daunan. Di sini Ibu ambil adalah contohnya itu daun pakis. Kemudian di sini ada lagi, di gambarnya adalah kulit buah. Kulit buah yang Ibu ambil itu adalah kulit daun jeruk. Kemudian itu ada juga batang tumbuhan. Ini batang tumbuhan bisa dibuat seperti bangku. Kemudian kulit jagung. Kulit jagung yang biasanya jagung kita makan sehari-hari. Ini contoh dari kulit yang kita ambil. Kemudian ini contoh juga kulit bawang, kulit kacang, kemudian biji-bijian, dan jerami. Nah, ini adalah contoh dari bahan kerajinan limbah organik. Kemudian hasil olahan dari kerajinan bahan limbah organik ini bisa Ibu paparkan. Yang pertama contohnya itu adalah
kulit jagung. Nah, kulit jagung ini bisa dibuat hiasan bunga. Kemudian kulit bawang ini juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Kemudian jerami juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat topi. Nah, ini yang berbentuk gambar bebek ini adalah sebagai contoh dari kertas limbah. Jadi kertas bekas bisa kita gunakan untuk membuat bahan kerajinan. Nah, ini adalah sebentuk tirai. Ini bisa diambil sebagai contoh, kita ambil dari biji-bijian. Baiklah Bu anak-anak Ibu semuanya, tadi sudah Ibu paparkan tentang bahan limbah organik. Nah, sekarang kita masuk dari limbah anorganik. Limbah anorganik ini adalah berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang terbuat bentuknya lembut, empuk, dan lentur. Kemudian bahannya ini dapat diolah dengan sederhana. Sifat dari bahan limbah organik ini, pertama, dia sulit terurai. Karena sampahnya sulit terurai, dia ini akan bisa merusak lingkungan dan ekosistem secara perlahan. Namun, sampai saat ini, sebagian masyarakat kita masih sulit untuk mengurangi sampah-sampah yang sulit terurai. Jenis dari bahan penggunaan beberapa jenis sampah yang sulit terurai, pertama adalah kaleng aluminium. Nah, ini contoh dari kaleng-kaleng yang banyak sampah, itu kebanyakan di kali. Ini adalah sampah yang sangat sulit terurai. Kemudian, barangkali anak-anak Ibu juga sering ya membeli minuman, botol-botol minuman. Nah, ini adalah bahan sampah yang sulit terurai. Kemudian contoh kedua adalah popok bayi. Nah, juga sering kita temukan di tempat sampah atau dibuang sama tukang sampah. Ini juga sulit terurai. Kenapa dia sulit terurai? Karena untuk popok bayi ini, berapa lamanya waktu yang dibutuhkan itu adalah 10 sampai 1000 tahun. Itu baru bisa hancur di bumi kita. Kemudian untuk kaleng yang tadi, kaleng itu butuh waktunya adalah 80 sampai 200 tahun bisa dia hancur atau bisa terurai. Kemudian untuk yang nomor 3 itu adalah styrofoam yang biasanya kita gunakan itu untuk box nasi. Nah, ini biasanya sering juga banyak di sampah-sampah yang berantakan. Kemudian ada lagi 4 kantong plastik. Kantong plastik ini juga sulit untuk terurai. Kemudian botol plastik. Nah, ini botol plastik ini juga sulit terurai karena botol ini sering dipakai buat kita untuk membeli minuman. Makanya dari sekarang kita akan dianjurkan untuk selalu membawa tempat minum sendiri. Jadi nanti kalian kalau udah masuk sekolah, kalian akan dianjurkan membawa botol minum sendiri. Tujuannya adalah yang pertama untuk menjaga kesehatan buat kita, kemudian untuk juga menjaga kelestarian dari alam kita, kemudian untuk menghemat sampah. Jadi kalau misalnya kita mulai dari diri kita sendiri, berarti nanti kita yang melestarikan, kita yang menjaga kebersihan, dan kita juga sendiri yang berhasil untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di masyarakat. Harapan Ibu, anak-anak Ibu nanti kalian sudah masuk, sudah membuat tempat minumnya sendiri. Yang keenam itu adalah
baterai yang ini juga bisa sulit terurai. Dia akan membutuhkan waktu lama untuk bisa terurai. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bahan anorganik, limbah anorganik yang sulit terurai. Ada 6 Ibu kasih contohnya. Yang pertama tadi adalah kaleng, kemudian popok bayi, kemudian styrofoam, kantong plastik, botol plastik, dan baterai. Hasil olahan dari kerajinan bahan limbah organik, anorganik, yang pertama itu adalah kaleng. Nah, ini kaleng ini bisa kita buat kerajinannya. Ibu ambil di sini contohnya, bisa membuat mobil. Kemudian kerajinan dari botol. Botol ini juga bisa kita ambil contohnya, dia bisa dilukis. Kemudian ada lagi dari botol plastik, bisa kita jadikan sebagai kerajinan. Di bawah ini adalah gambarnya. Bu ambil kerajinan dari kantong plastik. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan kerajinan limbah anorganik dan limbah organik ini bisa kita buat kerajinan. Asalkan kita ini bisa meningkatkan kreativitas dan bisa memanfaatkan sampah-sampah atau barang bekas yang ada di sekitar rumah kita. Nah, baiklah, di sini beberapa kerajinan berasal dari bahan limbah anorganik dan limbah organik. Yang pertama adalah limbah organik. Yang pertama contohnya bisa kita ambil tempat pensil yang berasal dari pelepah pisang. Pelepah pisang yang kering, ini kita bisa jadikan untuk membuat tempat pensil. Kemudian lampu tidur, ini kita ambil dari bonggol jagung. Hiasan, kemudian hiasan bunga dari kulit jagung. Bingkai foto dari kulit bawang putih kering. Kemudian kotak tisu dari batang padi, kotak tisu dari kulit kerang, kemudian lukisan di atas kulit telur ayam. Cangkir dan mangkok dari tempurung kelapa. Kemudian untuk keset dari sabut kelapa, bros dari sisik ikan. Kemudian untuk limbah anorganik kita lihat lagi, di sini adalah pot bunga yang diambil dari botol bekas, kemudian tempat duduk dari ban bekas, kemudian tempat pensil dari koran bekas, kemudian tempat makanan, cemilan dan botol bekas, kemudian tempat pensil dari botol bekas, kemudian lampu hias dari kardus bekas, kemudian jam dinding dari koran bekas, miniatur bangunan dan stik dari es krim, lampu hias dari botol bekas. Nah, ini adalah bagian-bagian yang Ibu bacakan, beberapa kerajinan yang bisa diambil atau diolah dari barang-barang atau limbah-limbah organik, anorganik yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, tapi kita sebagai manusia bisa memanfaatkan, yaitu dengan membuat berbagai kerajinan. Jadi Ibu himbau buat anak-anak Ibu semuanya, mari kita sama-sama meningkatkan kreativitas kita agar barang-barang dari limbah organik dan organik bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Paparan Ibu yang Ibu sampaikan ini mudah-mudahan bisa kalian ambil kesimpulannya. Kemudian ini bisa nanti kalian pahami dengan secara baik. Baiklah, untuk slide selanjutnya di sini Ibu akan mengambil satu contoh dari Ibu akan mengambil satu contoh yaitu dari paparan Ibu tadi, yaitu menyimak video membuat bunga dari kulit jagung. Nah, ini Ibu ambil contohnya satu, bunga dari kulit jagung. Nanti video ini silakan kalian buka, kemudian kalian simak seperti apa cara pembuatan bunga dari kulit jagung. Kemudian kalau udah selesai disimak videonya nanti,
Tugas untuk anak-anak e-book adalah yang pertama, silakan kalian salin alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bunga dari kulit jagung. Yang kedua adalah bagaimana cara proses membuatnya. Nah, itu yang disalin nanti ke dalam buku catatan. Setelah selesai disalin, kalian boleh mengumpulkan tugas ini nanti ke Google Form. Nah, jadi tugasnya adalah menyimak video, kemudian tolong disalin hasil dari video ini yang telah kalian simak tadi. Silakan kalian catat alat dan bahan yang digunakan dalam membuat bunga dari kulit jagung, kemudian bagaimana proses pembuatannya. Jadi tugas ini silakan kalian kirimkan nanti ke Google Form. Terima kasih buat anak ibu semuanya atas perhatian buat anak ibu semuanya. Semoga kita tetap sehat dan selalu menegakkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.